Shalom para pendengar setia podcast Keep on Fire. Kembali lagi bersama saya Delina Velia dan narasumber kita Pastor Tony Andrian. Yes, shalom. Di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas tentang karakter kerajaan atau karakter Kristus Yesus. Nah, sebelumnya nih, karakter tuh apa sih gitu? Menurut KBBI, karakter tuh sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Kali ini kita bakal ngebahas tentang karakter kerajaan dan karakter Kristus nih, Be. Dua karakter ini tuh sebenarnya sama atau beda nggak sih, Be? Atau ada ciri khusus gitu? Oke, good. Shalom dulu ya, keep on fire bangkit. Luar biasa. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Saya harus menjelaskan dulu tentang bagaimana korelasi atau hubungan antara kerajaan, sudah pasti dalam hal ini kerajaan surga atau kerajaan Allah, dan juga Yesus Kristus. Yes. Kalau kita bicara Yesus Kristus adalah pribadi, ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31, Rasul Paulus itu ada di Roma, ya, menceritakan tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Apa yang Yesus Kristus lakukan? Bagaimana impaknya membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia? Dan memberitakan Injil kerajaan. Yang dimaksud dengan kerajaan itu adalah the way of life, ya, gaya hidup, ya, gaya hidup orang-orang pengikut Yesus. Lalu bicara kerajaan itu bicara tentang pemerintahan, keabsolutan, kemutlakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup Anda dan saya. Dan boleh dikatakan ini adalah pengajaran agung, karena Kisah Para Rasul 2 ayat 3 menjelaskan bahwa selama 40 hari ketika Yesus Kristus bangkit di dunia ini, maka yang Yesus ajarkan kepada seluruh para murid dan 500 orang yang ditemui oleh Yesus Kristus adalah kerajaan. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita bicara kerajaan surga, pasti kita sedang menceritakan the way of life, seluruh aktivitas dan hakikat inti konsep pengajaran daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi apakah sama Yesus Kristus dengan kerajaan? Sama. Sumber daripada kerajaan itu adalah dari Yesus Kristus sendiri. Dan konsep kedepannya kehidupan kekristenan adalah bicara soal kerajaan. Saya harap secara simpel teman-teman semua bisa memahami dan percaya tentang ini. Keep on fire bangkit. That's right. Berarti karakter kerajaan dengan karakter Kristus itu saling berkesinambungan ya, Be? Yes, ya? Betul. Tidak mungkin ngebahas karakter kerajaan tanpa ada menceritakan Yesus Kristus di dalamnya. Yes. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih, Be. Mengacu pada Matius 6 ayat 24. Demikian firman Tuhan berkata, tidak ada tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon gitu kan. Di sini juga menceritakan tentang karakter ya, Be, kesetiaan gitu. Nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, kalau Mamon di zaman dulu tuh berhala ya, Be, ya. Nah, kalau untuk di zaman sekarang apa sih, Be, yang menjadi mamonnya manusia gitu? Yang menjadi penyakitnya manusia gitu. Oke, good question. Jadi begini ya, Asda dan seluruh teman-teman di sini, ini menyangkut anak muda ya, yang berjiwa muda, pengusaha, pendeta dan lain sebagainya. Nah, topik yang kita bahas saat ini adalah ketika bicara tentang the kingdom of God, yaitu berbicara karakter kerajaan. Ya. Nah, karakter kerajaan ini berdasarkan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34, konteksnya berbicara soal mamon dan pengabdian kepada mamon dan juga pengabdian kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana karakter kerajaan ini? Konsepnya di zaman kekinian ini.
apakah kita akan mengabdi kepada Mamon atau kita mengabdi kepada kerajaan? Mengabdi kepada Tuhan. Ya. Nah, Mamon pada saat ini itu merupakan sesuatu yang sangat bisa menguasai kehidupan manusia di dunia. Mamon ini bisa bercerita soal sesuatu yang disembah, berhala, ya, okultisme, setan, ya, termasuk juga anak-anak muda yang suka dengan ramalan-ramalan, zodiak. Iya, zodiak. Lo bintang lu apa? Bintang 7 kah? Bintang kejora, ya. Okay. Nah, itu termasuk juga cap jisyo, 12 sio, ya, yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa. Nah, itu berbicara soal Mamon, ya. Dan yang dicari, ya maksudnya Mamon zaman sekarang adalah persoalan kemewahan, ya. Apa yang lu pakai, eksistensi diri. Kalau HP lu kira-kira tidak bernilai, tidak branded, ya, lu ini tidak termasuk orang-orang yang kekinian. Nah, itu Mamon, ya. Keuangan, materi, kedudukan, harta, itu semua bicara all about Mamon. Ketika kita terlalu mencintai sesuatu, itu bisa menjadi seperti menyembah berhala juga ya, Be? Yes, skala prioritas. Oke. Berarti Mamon di zaman sekarang tuh banyak hal banget ya, Be? Kayak mungkin kayak anak muda terlalu cinta dengan game, lupa ibadah, lupa saat teduh mungkin. Betul. Di zaman anak sekarang ternyata termasuk gaya diri. Iya dong. Anak muda sukanya berkiblat kemana nih? Ya. Anak-anak muda yang ada di drakor gitu kan. Nah, ini drakor tuh singkatan Dracula apa drama Korea? Drama Korea. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini itu tuh mengarah ke Mamon itu. Karena itu kan skala prioritas kan. Iya. Tergila-gila kepada manusia atau fans berat untuk memusik tertentu, penyanyi tertentu ya. Sampai wah, mereka rela nunggu berjam-jam, puluhan jam untuk mendengarkan suaranya yang bisa menggetarkan jiwa, katanya begitu. Wah. Gak hanya menggetarkan jiwa, menggetarkan dompet juga kayaknya ya. Untuk beli tiket konser mungkin ya. Berarti bener ya, Ben, Mamon di zaman sekarang ternyata lebih banyak gitu ya, Be, ya, dibanding zaman dulu gitu. Nah, kalau misalnya kekayaan gitu, Be. Kekayaan kayak kedudukan kita di dunia, apakah itu semua bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan? Yes. Sama sekali tidak bisa. Maksud aku yes itu, banyak sekali orang menjual Yesus Kristus karena sebuah kedudukan. Di pemerintahan ada banyak orang yang percaya Yesus Kristus, satu kali dia tinggalkan Yesus Kristus demi posisi. Mau menjadi sebuah posisi yang luar biasa begitu. Apapun jenis posisi tersebut. Ya. Istilahnya adalah tahta itu kan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Jadi itu merupakan Mamon. Dan apakah itu bisa menjamin masuk kerajaan surga? Sudah pasti jawabannya sama sekali tidak, bro. Ya, tidak akan bisa. Ya. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga tuh tidak ditentukan adalah seberapa hebatnya kedudukan engkau. Tetapi sejauh mana kita semua mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejauh mana kita mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan. Apakah kita skala prioritasnya nomor 1 itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus atau Mamon tadi? Begitu. Berarti sudah jelas ya para pemirsa bahwa kedudukan, jabatan itu gak bisa membawa kita dalam kerajaan. Bahkan ada ayat firman, Be, kalau gak salah, bahwa ibadah kita aja belum tentu bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan gitu. Bahwa ibadah tuh kayak ayatnya tuh yang ibadahmu seperti kain kotor. Yes, artinya kebaikan kita. Yesaya 64 ayat 6, sesungguhnya kebaikanmu itu seperti kain kotor di hadapanku. Nobody, gak akan bisa. Siapapun. Karena itu
untuk apa kalian semua itu betul-betul memprioritaskan sesuatu yang akan membawa kesesatan, pada akhirnya menuju kesesatan. Tapi carilah, sembahlah, mengabdilah kepada sesuatu yang membawa kekekalan. Ya, yang pada akhirnya menuju kemuliaannya Tuhan. Begitu, ya. Nah, kalau misalnya di Matius nih Be ya. Ya. Di ayat di Matius pasal 6 ayat sebelumnya mungkin antara 22 atau 23 yang carilah harta yang di surga. Apa ya Be itu spesifiknya? Oke, jadi katakan begini ya supaya kita clear semua. Hal mengumpulkan harta kan, ya. Dikatakan demikian, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, jadi dengan kata lain bahwa Tuhan memberikan clue petunjuk. Ya, artinya ketika kita mengabdi kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan Anda dan saya itu akan diserahkan kepada Tuhan. Kata abdi ini adalah doulos. Nah, inilah karakter kerajaan itu. Dia menjadi doulos. Artinya doulos itu betul-betul di bawah otoritas perintah daripada tuannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika kita mengabdi kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi dengan demikian, ketika kita menjadi pencari kerajaan surga, lalu kemudian memerlukan dana dan lain sebagainya, kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Kita berikan untuk pemberitaan Injil kerajaan surga. Sorry guys, aku tidak bicara untuk memperkaya pendeta, memperkaya gereja, no, tetapi Injil kerajaan surga. Nah, apa yang kita lakukan? Wow, menjadi berkat buat kerajaan surga. Amin. Nah, berarti kan tadi udah mengumpulkan harta di surga ya Be. Nah, kalau misalnya untuk supaya kita nggak terjerat gitu Be, supaya kita tidak berjerat menjadi segala sesuatunya itu tidak menjadi mamon untuk setiap anak-anak Tuhan, bagaimana sih Be kiatnya supaya apa yang misalnya kan kayak kita bekerja gitu kan, pasti setiap kita perlu bekerja untuk menghidupi keseharian kita gitu. Nah, supaya pekerjaan itu tidak menjadi mamon, menjadi prioritas pertama gitu bagi anak-anak Tuhan, kayak gimana sih Be biar kita tuh segala aktivitas kita tuh nggak jadi mamon gitu? Oke, nah intinya begini, kan tadi kita bicara soal karakter kerajaan. Pertama, langkah awal adalah kalian dan saya tuh adalah doulos. Doulosnya siapa? Doulosnya Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa kita tuh harus mengikuti taat atas perintah Tuhan. Contoh misalnya, hari Minggu ini kita ke gereja nih. Aku melayani Tuhan di gereja. Salah satu lewat singer dan lain sebagainya. Tetapi ada proyek yang begitu hebat, luar biasa. Kalian harus berikan skala prioritas. Kalau kaliannya doulosnya Tuhan, maka kalian akan memprioritaskan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab memberikan sebuah janji dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi pola pikir kalian dibalik mindsetnya. Bukan pekerjaanmu yang memberikan berkat dalam hidup engkau, tetapi kerajaan surga dan kebenarannya yang menjadi prioritas dalam hidupmu dan aku, maka itu akan memberikan berkat. Tapi kalau engkau terus memprioritaskan pekerjaan, maka itu sekedar rejeki. Rejeki itu ada batasnya. Anda bekerja all out di sebuah perusahaan, ya you dapat income bergantung posisi, ya dengan 2 digit, 1 digit dan lain sebagainya. Tapi itu rezeki. Ya. Tapi kalau engkau dan saya mencari kerajaan Allah, mencari kuasanya Tuhan, mencari perkenannya Tuhan, mencari kebenarannya Tuhan, maka engkau akan mendapat berkat. Misalnya, bisa saja income kita tuh 1 bulan 30 hari kerja. Tetapi entah kenapa
Tuhan bisa memberikan berkat. Ada harga tanah yang cukup bisa dibeli dengan 2 hari kerja. Itu berkat. Kesehatan itu mahal, bro. Ya. Hidup sehat, tidak pernah ke dokter dan lain sebagainya. Mungkin tidak mungkin. Karena kerajaan dan kebenarannya itu. Ada kuasa di balik itu. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi power. Kuasa. Kalau kita mencari kerajaan Allah, prioritas utama, maka dalam diri Anda dan saya akan punya kuasa menerima berkat daripada Tuhan. Sehingga binatang pelahap, ngengat, racun, dan karat itu sirna dengan sendirinya. Ya. Nah itu konsep kerajaan surga itu. Makanya Tuhan sengaja berbicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya sesuatu yang relevan untuk kehidupan kita. Supaya kita anak Tuhan tidak memprioritaskan duit, materi di atas segala-galanya. Tetapi menomorsatukan Yesus Kristus dan kerajaannya di atas segala-galanya. Begitu, Asdel. Ya, berarti kita harus sadar diri bahwa kita tuh abdi Allah. Kita harus sadar diri bahwa kita seorang abdi dan yang menyembah kepada Allah gitu. Betul. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai abdi secara tidak langsung, ya kita tahu skala kualitas kita ya, Be ya. Yes. Dan ketika kita berada di dalam Kristus, kita punya kuasa gitu ya, Be. Kita punya kuasa untuk menolak segala sesuatunya menjadi mamon gitu. Yes. Kita bisa menolak ketika ada misalnya anak-anak muda, aduh saya pingin drakor aja, Be, nggak mau saya ibadah gitu. Aduh masih bisa ibadah sore atau ikut Zoom gitu ya, Be ya. Enggak gitu. Setiap anak muda akan punya kuasa. Enggak, aku harus bangkit onsite gereja gitu. Yes, amin. That's right. Berarti bahwa karakter ini sangat penting ya, Be ya, untuk setiap anak Tuhan. Apalagi di masa-masa sekarang di era globalisasi banyak banget hal-hal yang membuat anak muda malas gitu. Sedangkan karakter kerajaan ini ya karakter yang giat gitu ya, Be. Rasul-rasul memberikan contoh giat gitu. Rasul Paulus walaupun berada di penjara tetap memberitakan firman Tuhan gitu ya, Be. Ya karena dia pencari kerajaan. Nah satu lagi, silakan kalian anak muda dan siapapun juga yang menonton tayangan ini. Anda memberitakan mamon silakan, tapi dengar baik-baik. Satu kali mamon itu bukan di bawah kendali kalian, tetapi mamon itu mengendalikan kalian. Dengan kata lain, kalian menjadi jongosnya mamon. Dan kalian akan diarahkan oleh mamon, disetir oleh mamon itu, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, duit banyak, pergi night club dan lain sebagainya, booking cewek sana, cewek sini dan lain sebagainya. One day, satu kali, tanpa kalian sadari, tiba-tiba roh maut dan datang, kemudian apa yang terjadi? Maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan kekekalan, kerajaan surga. Tetapi kalian akan masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Konsekuensinya, kalau mengikuti mamon, menjadi abdi mamon, itu adalah kesesatan, kematian yang betul-betul sangat mengerikan. Tolong pikirkan dengan nalar sehat kalian. Sehebat-hebatnya orang yang hidup dengan mamon luar biasa, umur 80 atau 90 dan 100 tahun. Tetapi masuk dalam dapur api yang menyala-nyala, itu there is no limit. Ya, unlimited time. Jadi waktunya tanpa batas. Itu sangat tidak worth it sekali. Mengerikan ya. Sangat mengerikan. Tapi kalau kalian dan saya menjadi abdi, menjadi jongos, menjadi dulosnya Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pencari kerajaan surga, maka percayalah. Dengar baik-baik. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita selalu penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, that's right. Amin. 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 Untuk rangkuman kita kali ini bahwa mengingatkan bahwa apa yang mamon tawarkan itu hanya sesaat. Yes. Tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada damai sejahtera, bahkan itu akan menggerogoti jiwa kita ya, Be ya. Amin. Membuat kita menjadi jauh dari Tuhan gitu. Ketika kita menjadi abdinya Allah, kita mempunyai sukacita, damai sejahtera. Kita punya kuasa untuk menolak dosa. Bahkan kita punya kuasa bangkit dari keterpurukan ya, Be. Amin. Pasti. Nah, mungkin dari Babe ada closing statement. Oke.
Closing statement dari saya adalah Mazmur pasal 24. Ya, saya akan bacakan satu ayat buat kalian dan saya. Ya, Mazmur 24 dikatakan demikian. Ya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sumber berkat, ya, sumber kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera ilahi, baik di dunia maupun nanti di akhirat, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mengabdilah, jadilah hambanya Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kalian. Hidup kalian penuh dengan damai sejahtera. Amin. Anak cucu orang benar, hidupnya tidak pernah meminta-minta. Amin. Keep on fire. Bangkit. Haleluya. Cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Yes. Dan kita tidak pernah lupa untuk mengundang setiap para pendengar mungkin yang khususnya berada di kota Bandung untuk boleh dong datang onsite bersekutu bersama kami di ibadah hari Minggu setiap jam 8 pagi di Jalan Soekarno-Hatta. Kalian boleh DM di akun YouTube kami atau di akun sosial media yang ada tertera di bawah ini. Yes. Dan kami mengajak untuk setiap anak muda di Bandung ataupun dimanapun kalian bisa ikut live Instagram ibadah persekutuan muda AB Youth setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan kalau kalian mau datang onsite, mau bersekutu bersama, mau belajar bersama, boleh banget, kita sangat open. Yes. Bisa datang ke Jalan Soekarno-Hatta jam 4 sore. Atau kalian juga boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Dan kita juga gak pernah lupa untuk ngajak setiap para pendengar setia untuk ikut doa subuh setiap hari jam 4 subuh sekarang jam 4 subuh. Oke, jam 4 subuh. Setiap jam 4 subuh link Zoom-nya bakal ada di deskripsi ini. Jadi kami sangat menunggu kehadiran para saudara bisa bergabung dengan kami. Suatu kebahagiaan bahwa setiap pemirsa boleh bersekutu bersama, boleh bertatap muka dengan kami. Kami sangat berbahagia ya Be ya. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Dan seperti biasa untuk menutup akhir dari podcast ini boleh Babe membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan buat Engkau Yesusku yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah seluruh anak-anak Tuhan itu diberi kuasa oleh Engkau Tuhan. Amin. Kuasa kerajaan surga sehingga mereka mampu menolak spirit mamon yang mengubah pemikiran mereka, bahkan membuat mereka berpaling daripada kerajaan surga kepada kerajaan setan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa Tuhan bekerja luar biasa sehingga kami berkomitmen apapun yang kami kerjakan sesungguhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Lord Jesus buat Keep on Fire Bangkit. Kau berkati Asda dan seluruh tim yang bekerja di tempat kami. Ada Pak Kris, ada Pak Mastri, ada Saudara Eka, Saudara Fewi. Tuhan Kau menyertai menolongnya. Apapun yang kami kerjakan, jerih payah kami untuk kemuliaan Engkau tidak pernah sia-sia. Nama Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Amin. See you guys. Yes, see you guys.